Shalom semuanya, silakan duduk. Lampunya mungkin boleh dimatikan saja ya. Baik, shalom semuanya. Pada acara Natal, biasa firman yang disampaikan selalu mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Di gereja yang dulu selalu saya berada pada awalnya, di awal atau di setiap Natal ini selalu dibacakan firman Tuhan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya pernah menyampaikan firman ini di ibadah pertama tanggal 17 November yang lalu. Ibadah kedua kemudian diisi oleh hambanya Bapak Pendeta Nehemia. Dan hari ini yang sudah mendengarkan firman yang akan saya sampaikan, renungkan kembali, buat ini menjadi resolusi untuk masuk tahun 2014. Beberapa bulan lalu saya diajak untuk berbincang-bincang dengan hamba Tuhan. Dan kemudian dia menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang membuat saya sungguh mengatakan pada diri saya, sebenarnya saya belum ada di sana. Firman ini saya sampaikan berkali-kali kepada para pengerja, karena saya menginginkan, merindukan, dan Tuhan taruhkan di hati saya untuk sampaikan ini, dan kita akan masuk tahun 2014 ini dengan apa yang akan kita coba simak bersama, renungkan. Kita semua ini adalah orang-orang percaya. Kita semua ini adalah orang Kristen. Amin. Saya punya pengertian pada saat saya ditanya, apakah saudara ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus atau bukan? Pada waktu ditanya, saya beranggapan dan berpengertian, kalau murid-murid Tuhan Yesus itu mempunyai komitmen yang lebih daripada sekedar hanya orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Murid itu mempunyai komitmen yang lebih untuk belajar. Murid itu mempunyai keinginan untuk lebih lagi mengenal gurunya. Jadi saya sudah punya pandangan kalau orang Kristen itu ya yang percaya, yang datang ke gereja, kemudian berkumpul bersama-sama, setelah itu pulang, dan bahkan khotbah yang disampaikan pun juga setelah keluar lupa lagi. Tapi murid mempunyai keinginan untuk belajar lebih, mempunyai satu komitmen yang lebih, mempunyai kerendahan hati untuk belajar. Boleh dibuka Kisah Rasul 11 ayat yang ke-25 dan ke-26. Pada saat saya mendapatkan firman ini, hati saya tuh begitu bergetar dan saya sepertinya ingin menyampaikan kembali. Sudah dapat? Kisah Rasul 11 ayat 25 dan 26. Sambil menunggu, saya ingin menyampaikan juga ibadah Natal tahun ini. Panitia dipegang oleh Clay, anak-anak muda. Mereka meluangkan waktu mendesain dekor ini, menyiapkan acaranya. Mereka latihan berkali-kali sampai apa yang kita lihat pada
hari ini. Inilah hasil kerja mereka. Berikan dulu tepuk tangan. Oke, baik. Saya akan bacakan saja. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Jadi murid dengan Kristen itu sama enggak? Sama. Jadi kalau saudara mengatakan saya orang Kristen, maka sebenarnya saudara mengatakan juga saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kristen itu disebut hanya 6 kali saja di Perjanjian Baru. Kalau saudara search, cari di smartphone saudara, kata Kristen di Perjanjian Baru hanya 6 kali. Dan hanya 1 kali itu adalah dikatakan murid-murid disebut juga Kristen. Nah, saudara, jadi pengertian saya yang sebelumnya orang percaya, orang Kristen dengan murid itu yang dulunya saya mengerti berbeda, tapi ternyata ini sama. Nah, kemudian kalau saudara mencari lagi, apa sih syaratnya menjadi orang Kristen? Ternyata kalau saudara baca di Alkitab, enggak ada juga. Yang ada adalah syarat-syaratnya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan murid di dalam Perjanjian Baru itu disebut kurang lebih 300-an kali. Jadi nanti kalau Bapak mulai mendapatkan kebenaran firman ini, baca Alkitab dan kemudian cari apa sih syarat-syaratnya menjadi seorang murid. Saya kembali dulu, murid di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai orang atau anak yang berguru, yang belajar atau bersekolah. Di dalam Perjanjian Baru kata aslinya itu adalah matetes. Matetes ini berarti bukan hanya sebagai seorang yang belajar, tetapi juga sebagai orang yang menerima instruksi atau perintah dan menjadikan perintah itu sebagai aturan bagaimana orang itu hidup. Mengerti ya? Jadi di dalam Alkitab kata murid atau dalam bahasa Inggris itu disciples artinya matetes, yang mempunyai arti adalah bukan hanya orang yang berindu untuk belajar, tetapi juga orang yang menerima perintah dan menjadikan perintah itu aturan di dalam hidup saudara atau di dalam hidup orang itu. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa yang saya akan angkat di sini mengenai murid, menjadi murid Tuhan Yesus. Sekarang sudah bisa dibuka? Oke, Lukas 14, 25 dan 26. Baik, Lukas 14, ayat yang ke-25 sampai 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, menyampaikan khotbahnya, dikatakan banyak orang yang mengikutinya. Berduyun-duyunlah orang yang mengikutinya. Dan kalau saudara baca ada 5.000 orang yang berkumpul, ada 7.000 orang yang berkumpul, banyak sekali orang yang mendengarkan khotbahnya. Saya terbayang kalau saudara ada di depan 5.000 orang dan mulai berbicara tanpa speaker, tanpa mic, tanpa sound system.
Saya nggak mengerti bagaimana dia menyampaikannya. Tapi nyatanya orang masih datang. Kalau kita datang di satu tempat, sound systemnya jelek, mulai banyak orang yang komplain. Wah, ini suaranya jelek. Tapi pada saat itu, tanpa ada sound system, mereka tetap setia datang dan tetap setia mendengar. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa ini? Saudara, bukankah kalau di dalam pemberkatan nikah selalu disampaikan, kalau suami itu harus mengasihi istrinya. Tapi di sini dikatakan membenci istrinya. Jujur saya pun juga nggak ngerti awalnya. Tetapi kebenaran firman ini mengatakan semua yang disebut tadi, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semua itu bahkan nyawa kita sangat kasihi, sangat sayangi. Betul begitu ya? Betul ya? Saudara menyayangi pasangan saudara. Saudara menyayangi orang tua saudara. Saudara menyayangi anak saudara. Tapi yang Yesus katakan, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semua yang saudara kasih itu, saudara tidak layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saya hari ini bekerja di MNC Land. Tahun lalu saya diminta untuk bergabung untuk membantu di MNC dari Plaza Indonesia. Namun perpindahan saya mulai dari Januari sepertinya tidak mulus. Banyak sekali masalah yang dihadapi sehingga saya sepertinya tidak bisa pindah ke sini. Saya berdoa banyak, saya berdoa sambil berpuasa juga. Di akhir April, ini sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, saya setiap hari berdoa menanyakan, Tuhan, saya mau pindah, apakah Tuhan izinkan, apakah tidak. Kemudian di pertengahan April, saya, istri, dan anak saya yang perempuan pergi ke Amerika. Saya janji untuk membawa anak saya yang perempuan ini karena dia koas masuk sekolah kedokteran selama hampir 2 tahun kami tidak bisa berbarengan berlibur. Jadi saya janji untuk pergi. Selama perjalanan saya tetap berdoa karena saya sudah berpuasa, saya masih belum dapat jawaban. Selama 2 minggu di sana saya juga pelayanan di GBI di Los Angeles. Dan masih juga belum mendapatkan jawaban. Di dalam perjalanan kembali, selama belasan jam dari LA ke Tokyo, kemudian Singapura dan Indonesia, saya berjanji sama Tuhan begini, Tuhan, kalau nanti naik pesawat terbang, kalau saudara naik perjalanan jauh, pesawat terbang perjalanan jauh, apa yang saudara biasa lakukan? Nonton ya, nonton filmnya. Filmnya bagus-bagus dan biasanya baru-baru. Nah, saya mengatakan begini, Tuhan, saya akan nonton satu saja film, karena anak saya bilang film yang ini nih bagus, namanya film Argo ya, Argo. Film Argo cerita mengenai menyelamatkan orang di Iran, di Tehran. Saya akan nonton satu kali, setelah itu saya akan duduk, saya akan berdoa, dan saya akan baca Alkitab, saya akan mendengarkan firman, dan saya akan minta, saya bilang Tuhan berbicara sama saya. Benar, pada saat selesai saya nonton satu film, saya kemudian mulai berdoa, mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan
memperlihatkan saya, mengingatkan saya akan segala hal yang terjadi pada saat saya bekerja di Plaza Indonesia. Dan di ujung itu Tuhan mengatakan, ini waktunya untuk pindah. It's time to move on. Kemudian Tuhan berikan 2 ayat. Ayat yang pertama yang saya ingin sambungkan dengan mengasihi Tuhan lebih dari apa yang saudara dan saya punyai di dunia ini. Itu arti dari ayat yang baru saja kita baca, Lukas 14, 25 sampai 26. Kita menyayangi semua itu, tapi Tuhan mengatakan kalau kita tidak mengasihi Dia lebih daripada semua yang kita kasihi di dunia ini, kita tidak layak menjadi murid-Nya. Kemudian Tuhan mengingatkan saya mengenai Abraham dengan Ishak. Saudara ingat ceritanya, Abraham diuji Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Semua sudah tahu, saya tidak akan masuk ke sana. Tetapi yang saya ingin katakan, kalau Abraham membenci anaknya Ishak, dia sukacita enggak disuruh mempersembahkan anaknya? Saya kira dengan sukacita dia bunuh anak ini, karena dia benci. Tapi Alkitab mencatat, Abraham bawalah Ishak, anak satu-satunya yang engkau kasihi, bawa untuk dipersembahkan. Tuhan melihat Abraham mulai mengasihi anaknya lebih daripada Tuhan. Oleh karena itulah dia diuji. Nah, Tuhan kemudian ingatkan saya begini, nanti kalau saat masuk di pekerjaan yang baru, kamu akan dapat pekerjaannya banyak sekali. Saya enggak mengerti dan saya enggak tahu, karena yang dikasih tahu sama saya itu adalah disuruh menangani satu proyek yang ada di lingkungan kompleks ini yang tingginya 57 lantai yang akan jadi satu hotel berbintang 5 di sini. Hanya itu, tapi ternyata pada saat saya masuk, saudara, ada 6 proyek yang berjalan bersamaan. Dan Tuhan mengingatkan saya, saat kamu masuk, engkau akan diberikan proyek banyak, tapi ingat, jangan engkau mengasihi proyek-proyek ini lebih daripada aku. Saudara, Tuhan mengingatkan kita, kalau saudara dan saya ingin menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kasihilah Dia lebih dari segala apa yang saudara dan saya punya. Amin. Yang kedua, boleh Lukas 14 ayat yang ke-27. Saudara, saat saudara sakit, katakanlah kena satu penyakit jantung yang begitu kritis. Biasanya yang kita lakukan, langsung berpikir dokter yang paling hebat yang mana yang perlu kita pergi. Betul? Betul ya? Tuhan ingatkan, sebelum saudara lakukan apapun juga, saudara datang kepada Tuhan berdoa. Karena dengan itu, saudara menyatakan, aku mengasihi-Mu Tuhan, aku mengandalkan-Mu Tuhan. Aku bertanya dulu kepada dokter mana aku harus pergi. Setelah itu saudara baru memikirkan yang lain. Kalau saudara memikirkan nyawamu sendiri, ke dokter mana yang terbaik, saudara tidak mengasihi Tuhan lebih daripada nyawamu sendiri. Nanti kalau ada waktu saya bercerita mengenai kesaksian istri saya. Tapi yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua adalah kita diminta untuk memikul salib. Dulu saya selalu berpengertian, memikul salib itu saya pikul penderitaan saya. Di gereja yang lama selalu, ya orang yang lagi susah itu dia lagi mikul salibnya. Tapi sebenarnya begini,
Di kerajaan Romawi saat seseorang dihukum mati, apakah itu karena penjahat, apakah karena melakukan sesuatu yang secara hukum Romawi harus dihukum mati, maka yang dilakukan oleh pemerintah Romawi, serdadu-serdadu Romawi, itu dipaksa orang yang dihukum mati untuk memikul salibnya, dan kemudian diarak, dipertontonkan, untuk diperlihatkan kepada semua orang, orang ini akan dihukum mati. Artinya, mereka ingin memperlihatkan bahwa aku berkuasa atas orang ini. Dan orang ini harus benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh serdadu-serdadu Romawi. Sebetulnya kalau mau dihukum mati kan nggak perlu diarak, diputer, dikelilingi, dipertonton kepada orang lain. Dari tempat tahanan, 1 meter dari tempat tahanan, pasang salibnya, salibkan dia di sana. Tapi mereka membawa orang ini untuk keliling. Untuk apa? Untuk diperkatakan, untuk dipertontonkan bahwa sekarang pemerintah Romawi benar-benar berkuasa atas orang ini. Jadi ayat ini mengatakan, kalau saudara dan saya ingin menjadi murid Tuhan Yesus, saudara harus benar-benar berserah kepada Tuhan Yesus. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Saudara harus mempunyai kerendahan hati, karena tanpa kerendahan hati, saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti sekarang, semua orang dituntut untuk mempunyai kemampuannya sendiri, kepandaiannya sendiri, kecerdasannya. Kalau saudara lihat anak-anak sekolah, mereka ikut berlomba olimpiade matematika, fisika, dituntut kepandaiannya, dituntut kemahirannya. Tapi justru kalau saudara dan saya mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, saudara harus lebih mengandalkan Tuhan. Jadi pelajarannya begini. Kalau ada pekerjaan yang menuntut suatu kepandaian dari saudara, saudara perhatikan. Pertama-tama yang saudara harus lakukan adalah minta kepada Tuhan hikmat untuk menyelesaikan masalah pekerjaan yang saudara hadapi. Andalkan dia lebih lagi. Berserah sama dia lebih lagi. Ingat saudara dengan cerita seorang wanita Yunani yang anaknya kerasukan setan. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia minta, tolong Tuhan, tolong sembuhkan anak perempuanku yang kerasukan setan ini. Tapi Tuhan Yesus pada saat dia 3,5 tahun melayani di dunia ini, dia melayani bangsa Yahudi. Memberitakan kabar keselamatan itu untuk bangsa Yahudi. Oleh karena itu dia mengatakan, tidak layak engkau mendapatkan roti. Karena aku memberikan roti itu untuk anak-anak. Dia menggambarkan orang Yahudi itu anak-anak. Dan perempuan ini sebagai seekor anjing. Dia mengatakan tidak layak seekor anjing menerima roti yang diperuntukkan untuk anak-anak. Saudara masih ingat ceritanya? Saya pernah menyampaikan di tempat ini juga. Nah, tetapi perempuan ini mengatakan, iya betul, tetapi anjing pun memakan remah-remah dari anak-anak itu. Jadi dia mempunyai iman, dia dengan segala kerendahan hati tetap meminta kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu juga Tuhan Yesus, pulanglah, pergilah dan pulanglah, karena anakmu sudah disembuhkan. Amin. Karena ada kerendahan hati, ada keberserahan, ada pengandalan kepada Tuhan, maka anaknya disembuhkan. Saudara, di Ayin Dalet, di tahun Ayin Dalet, Pak Niko pernah menyampaikan, setiap karakter di Ibrani, di bangsa Yahudi ini, ada lambangnya. Ini lambang seperti orang membungkuk,
orang yang sedang meminta-minta. Jadi menggambarkan orang miskin. Nah, Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang miskin, ini menggambarkan adanya kerendahan hati. Kalau orang yang rendah hati, itu mempunyai kerajaan sorga. Oleh karena itu, orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Tuhan, itu selalu merindukan Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini mohon bantuan, mohon pertolonganmu. Paniko menceritakan bagaimana dia sudah 25 tahun, sekian puluh tahun dia melayani. Kalau naik di atas mimbar, dia masih takut dan gentar. Dia masih meminta kepada Tuhan untuk tetap mengurapi dia, tetap supaya dia mengetahui isi hatinya Tuhan untuk boleh disampaikan. Setiap bulan, Paniko itu menyampaikan kepada seluruh pengerja di Sentul, itu visinya pada bulan yang berikutnya. Oleh karena itu, setiap bulan dia selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau sudah menyampaikan visi, dia datang lagi, Tuhan, berikutnya ini apa? Berikutnya ini apa? Walaupun sudah sekian puluh tahun dia melayani, tetap dia mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang mungkin menyampaikan firman Tuhan dengan begitu punya karisma. Tetapi apakah benar ini adalah isi hatinya Tuhan? Tetap kita datang mengandalkan Tuhan. Memasuki tahun Ayin Dalet, atau sudah di Ayin Dalet, memasuki tahun 2014. Marilah dengan segala apa yang kita punyai, apa kepandaian, kemampuan kita, datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, bersandar kepada Dia. Ada firman Tuhan, Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti apa? Dia akan seperti tanaman yang, ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat sampai tepi batang air, yang tidak pernah akan mengalami tahun yang kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak pernah khawatir akan kekeringan, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman ini selalu dibagikan pada saat pemberkatan nikah, supaya mengandalkan kepada Tuhan. Jangan memikirkan atau memakai pikirannya sendiri. Nah, ada juga orang yang mengatakan begini, Pak, saya masih takut sama setan. Saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka ayat Alkitab mencatat demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ya kalau masih ada yang masih takut sama setan, ingat, saudara harus berserah, harus tunduk kepada Tuhan, dan setelah itu lawanlah dia, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yang pertama, kasihlah Tuhan dengan segala, lebih daripada segala apa yang saudara punya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Yang kedua, berserah sepenuhnya, memikul salib, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, saya minta dibuka Lukas 9 ayat yang ke-23. Baik, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Saudara, yang ketiga, kalau saudara mau menjadi murid Tuhan Yesus dan saudara mau dikatakan orang Kristen, karena murid-murid Yesus adalah orang Kristen, kalau saudara mencatat di KTP saudara orang Kristen, maka saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan syaratnya harus menyangkal diri. Artinya apa menyangkal diri? Menyangkal diri ini
Artinya tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara mulai membaca Alkitab, saudara mulai merenungkan firman Tuhan, dan banyak kali saudara tertemplak, saudara harus menyangkal apa yang dikatakan oleh Alkitab, supaya saudara bisa melakukan, menyangkal diri saudara untuk bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5, dikatakan demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara dan saya itu diberikan kepada kita lidah seorang murid dan telinga yang dipertajam setiap pagi. Kalau dikatakan setiap pagi, berarti saudara dan saya diminta untuk mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan setiap pagi. Tapi apa yang kita lakukan? Banyak kali kita tidak mau bangun pagi. Karena apa? Karena ya memang masih ngantuk, gitu kan. Saudara harus menyangkal kedagingan saudara untuk supaya saudara bisa doa pagi. Di tempat ini ada doa pagi. Jam 6 pagi, setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis. Semua yang ada di sini, saya undang untuk datang. Kita berdoa di lantai 9. Saudara, jam 6 pagi sebetulnya tidak terlampau pagi. Kalau di Alkitab mengatakan Tuhan Yesus pergi keluar pada pagi-pagi sebelum matahari, pada hari masih gelap, artinya sebelum matahari terbit, itu pasti bukan jam 6. Pasti lebih pagi lagi. Tapi kita mulailah dengan jam 6 pagi. Nyatanya belum banyak yang datang. Memang harus ada penyangkalan diri. Menyangkal kedagingan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang dikatakan di Alkitab. Kalau saudara lakukan ini berulang-ulang, maka sebenarnya saudara tidak lagi menyangkal diri karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya sudah, saudara sudah melakukan firman Tuhan. Pada awal kita menyangkal, tapi kemudian menjadi satu kebiasaan. Saudara, penyangkalan diri itu tidak ada yang enak. Kalau saudara mengatakan, wah saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan karena saya rasanya belum damai sejahtera. Saudara, kalau saudara diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang saudara dapat dari apa yang saudara baca, sampaikan. Jangan takut dan jangan malu. Karena itu yang Tuhan inginkan, kita sampaikan kabar baik kepada banyak orang. Saudara, yang ketiga itu adalah menyangkal diri. Biarlah bukan keinginanku tetapi keinginanmu lah ya Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Yang keempat, saya akan tambahkan yang keempat. Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Nah, saya senang dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. If you abide in my word, itu artinya kita memegang kuat-kuat apa yang diperintahkan Tuhan, dan kemudian kita hidup di dalamnya. Hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Itu artinya kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi untuk ini artinya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, ini berhubungan dengan yang kedua dan ketiga.
seperti yang saya katakan tadi, untuk bisa membaca firman dan melakukannya, maka saudara diminta untuk mempunyai kerendahan hati. Saudara diminta untuk menyangkal diri saudara. Baru kemudian saudara bisa melakukan firman ini. Nah, kalau sudah tahu syarat-syaratnya, sebetulnya Tuhan ini minta kita untuk ngapain sih jadi murid? Ngapain kita harus jadi murid? Saya minta untuk buka Markus 1, ayat ke-16 dan ke-17. Murid-murid Tuhan Yesus itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan untuk itu Tuhan mempunyai maksud dan tujuan untuk saudara dan saya menjadi murid. Yang pertama, kita katakan lihat sini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Jadi mereka ini semua nelayan. 17. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia ini apa? Penjala manusia ini kita datang kemudian membawa orang ini supaya mengenal Tuhan Yesus. Ini pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Jadi di awal pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia mencari murid-murid untuk dijadikan apa? Penjala ikan, penjala manusia. Ini tadinya penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Nah, sekarang kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini ayat yang pasti semua pasti tahu dan pasti pernah membacanya. Ini adalah amanat agung. Matius 28 ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 28 di Matius ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Kemudian dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, saat menampakkan dirinya, sebelum dia naik ke surga, inilah yang disampaikan kepada mereka. Jadikanlah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pada awal dia memulai pengajarannya, pelayanannya, sampai di akhir sebelum dia naik ke surga, tujuannya tetap tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus mau menjadikan saudara dan saya itu untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya, pagi hari ini berikan firman Tuhan untuk lebih mengenal lagi kita orang Kristen, orang percaya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara dan saya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk keluar dan pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Saudara, di akhir tahun, di ibadah Natal ini, yang biasanya disampaikan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi memicu semangat kita untuk apa? Pertama, untuk menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Murid yang berkenan di hadapan Tuhan akan menjadi sia-sia kalau Allah mengirimkan anaknya yang dia kasihi untuk lahir di dunia ini. Untuk dikatakan menjadi terang dunia, untuk bisa menyelamatkan banyak bangsa, untuk semua manusia ini. Tetapi kita sendiri tidak bisa menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan.
Murid yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Gak bisa. Oleh karena itu, pertama-tama punyailah satu komitmen untuk menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan itu mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Memikul salib, yang artinya berserah sepenuhnya mengandalkan Dia. Ada kerendahan hati. Menyangkal diri, arti menyangkal dagingan kita, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tanpa ada kerendahan, tanpa ada penyangkalan diri, tidak mungkinlah kita bisa melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat, yang tadi saya katakan banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus. 5.000, 7.000 orang, ada 300 orang di tempat ini yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi pada tahun 2000 tahun yang lalu, begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Yang mengaku mungkin dirinya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus atau Roh Kudus di kamar loteng mengurapi semua orang yang ada di sana, Alkitab mencatat hanya ada 120 murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul. Yang lain pada kemana? Saya berdoa dan saya rindu. Semua yang ada di sini bukan hanya menjadi pengikut, bukan hanya menjadi yang berduyun-duyun mengikuti firman Tuhan, tetapi menjadi juga murid-murid Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara berdoa sama Tuhan, supaya saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus untuk boleh menjadi murid-muridnya yang berkenan. Kalau saudara mengatakan, saya belum bisa Pak, saya perlu seorang guru, saya perlu seorang mentor. Saudara berdoa untuk mencari seorang mentor, mencari seorang guru. Saya memulai dengan para pengerja untuk mulai mempunyai murid, mempunyai mentor, mempunyai guru. Nah, setelah itu saya menginginkan mereka juga mulai memuridkan lagi jemaat-jemaat yang ada. Saya tahu ini membutuhkan waktu, tetapi kita harus mulai. Kita harus mulai. Saudara, kalau mau menjadi murid, bicara dengan para pengerja, saya akan carikan gurunya. Amin. Nah, iya Pak, saya sudah datang di sini, bukankah saya sudah menjadi murid? Seorang guru dan murid itu harus meluangkan waktu. Mentor harus meluangkan waktu, murid harus meluangkan waktu. Saya sudah ikut KUL Pak, betul, saya tidak menghilangkan KUL, saya tidak menghilangkan KOM. Tetapi ada waktu yang khusus yang saudara dan saya kalau menjadi murid dan guru itu harus luangkan waktu. Saya berkomitmen sama istri untuk meluangkan waktu beberapa jam dalam 1 minggu untuk bisa duduk dengan murid. Tentunya kita tidak mengatakan kamu murid saya guru, tetapi lebih bahwa kami itu datang dan ingin mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau saudara sudah siap berdoa untuk menjadi murid, cari guru atau cari mentor, berdoa juga. Tidak salah saudara datang, misalnya datang kepada Parianto, Pari, saya ingin Pari menjadi guru saya. Kalau ada pasangan, cari satu pasangan lagi. Nah, saya menyampaikan sebagai mentor, sebagai guru, itu berbicara mengenai jalan di dalam terang. Artinya,
Sebagai guru itu memberikan teladan. Apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan, dan apa yang dilakukan, itu sesuai dengan firman Tuhan dan bisa diperlihatkan kepada orang. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Jadi saudara, ada yang mengatakan, Pak, saya belum siap. Saudara, pasti ada yang lebih belum siap lagi. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk menjadi seorang mentor. Pertama yang saudara bisa lakukan adalah saudara bisa menyaksikan kehidupan saudara. Saya sangat sedih kalau ada jemaat yang datang, kemudian mereka menggebu-gebu minta dibaptis. Setelah dibaptis, beberapa minggu datang di tempat ini, tapi kemudian dia pergi lagi dan gak tahu kemana. Tapi yang menjadi kesedihan saya adalah kami dari pengerja itu tidak datang dan membuat orang ini murid. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh pengerja, kalau ada orang yang baru, orang yang datang di tempat ini, mulai bawa mereka ke dalam kul, mulai ketemu untuk boleh berbagi firman, supaya menjadi murid dan guru, dan bisa menjadikan apa yang dibutuhkan. Saya sangat susah untuk mengatakan saya ini membenci Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, setiap tahun Tuhan bawa saya, naik lagi. Oleh karena itu berakar, bertumbuh dan berbuah, itu adalah siklus. Bukan harus berakar kuat, kemudian baru bertumbuh, kemudian baru berbuah. Tapi mulai dari akar yang kecil, saudara bertumbuh sedikit. Saudara mungkin mempunyai buah yang kecil. Tapi kemudian akar itu menjadi lebih lebar lagi, lebih kuat lagi. Saudara bertumbuh lagi lebih besar. Saudara berbuah lagi lebih banyak. Karena Tuhan mengatakan, dengan inilah Bapakku di sorga dipermuliakan. Jikalau engkau berbuah yang banyak, maka engkau adalah murid-muridku. Salah satunya berbuah yang banyak. Jadi saudara, saya mengundang pemain musik, imam musik untuk naik ke atas. Saudara, sekali lagi memasuki tahun 2014, di hari yang indah ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Dia turun di sini sebagai terang dunia, maka saudara dan saya, marilah kita mempunyai komitmen supaya saudara dan saya dan seluruh pengerja di sini boleh bertumbuh. Lebih banyak lagi jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Dengan memulai apa? Menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Semua mau mempunyai komitmen demikian? Boleh angkat tangannya. Jadi murid yang berkenan. Saudara cari mentor, saudara cari guru. Sampai saudara ketemu, inilah guru yang aku ingin punyai. Saya dan istri memberikan komitmen itu, dan pengerja-pengerja yang lain, saya percaya mereka akan mempunyai kerinduan yang sama untuk boleh memuridkan, bersama-sama bertumbuh dan berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Dan saudara berhenti menjadi murid, bukan berhenti dalam arti tidak bertemu lagi dan berhenti secara fisik, tetapi terus bertumbuh. Tetapi saudara mempunyai target untuk boleh memuridkan orang lain. Saya rindu setiap kita yang ada di sini, jemaat-jemaat yang ada di sini, jemaat-jemaat yang setia. Saudara satu hari nanti, saudara bisa mengatakan, aku siap memuridkan lagi orang. Memuridkan lagi tempat di mana tempat saudara bekerja, tempat di mana saudara melayani, tempat di mana saudara ada di dalam keluarga besar. Saudara bisa memuridkan. Amin. Tahun depan kami akan membuka juga satu seminar, satu workshop mengenai pemuridan. Itu sudah dilakukan beberapa minggu lalu.
hanya mengundang beberapa seluruh pengerja, tapi kami akan lakukan lagi dan kami akan mengundang semua jemaat untuk boleh hadir. Mungkin kalau tempat tidak cukup, saya akan pinjam tempat ini untuk boleh mengundang seseorang yang biasa melakukan mentoring dan memang hidupnya adalah mentoring. Dan dia mempunyai murid anak-anak muda yang sekarang benar-benar bisa berkarya luar biasa di dalam Tuhan. Dan dia mentoring, dia mempunyai murid ini bertahun-tahun dia mentoring. Jadi saudara nanti kalau sudah mempunyai murid atau saudara dimuridkan, jangan sampai saudara, saya bosan hari ini, saya berhenti jadi murid. Murid itu terus berjalan sampai saudara berbuah jiwa-jiwa lagi. Amin.